Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. فيا عباد الله، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وبقوله يهتدي المهتدون وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Sadaqallahul azim. Jamaah Jumat kaum muslimin, hadirin, urunsi, guru-guru, serta saudara-saudara sekalian yang kami hormati dan juga yang selalu Allah muliakan. Mari sama-sama pada hari yang sangat mulia ini kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk kita ikuti suatu kegiatan yang sangat mulia, yang sangat besar fadilat dan manfaat untuk hati setiap orang-orang yang beriman, yaitu mungkin ada nasihat dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW atau minimal dari ijma' para ulama dan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada lain nasihat yang terbaik adalah selain nasihat yang datang daripada Al-Quran, Al-Hadis, dan ijma' ulama. Jamaah yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan hal tersebut, khatib mengajak dirinya dan kita semua, kita melihat keadaan dan suasana saat sekarang, baik di negara kita Indonesia atau di luar daripada negara kita ini, dengan keadaan yang tidak menentu dan kondisi yang tidak lagi terarah. Berbagai persoalan muncul yang dilakukan oleh umat manusia, dan seperti ada sebahagian mereka seperti tidak ada lagi tempat berpedoman. Terkait dengan hal tersebut, kaum muslimin jamaah yang berbahagia,
saya sangat terkenang kepada sebuah ayat yang telah kami bacakan, yang kita dengar bersama, yang kami kutip dari surah An-Nur ayat 55 dan 56, di mana Allah berfirman mengingatkan kita, dan itu janji Allah. Pertama, janji Allah kepada orang beriman. Yang kedua, janji Allah kepada orang-orang munafik. Apa janji Allah yang pernah dimunculkan oleh Allah di awal-awal munculnya Islam? Memang Islam di awal muncul menjadi suatu yang asing, sebagaimana Nabi katakan dalam sebuah hadis beliau. Apa kata Nabi? Al-Islamu bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Mula-mula datang Islam dianggap aneh, dianggap suatu yang asing. Dan Nabi katakan wa sayaudu ghariban, dan kembali akan menjadi sesuatu yang aneh dan kembali menjadi sesuatu yang asing bagi sebahagian manusia atau bagi kebanyakan manusia. Maka beramai-ramai ingin menghancurkan Islam. Maka beramai-ramai ingin menghilangkan Islam di atas muka bumi Allah ini. Padahal munculnya Islam tidak lain dan tidak bukan untuk menyelamatkan manusia, dunia dan akhirat. Untuk mensejahterakan manusia, dunia dan akhirat. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka terkenang kita kepada janji Allah yang terdapat dalam surah An-Nur, di mana Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman, dan juga Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Benar-benar kata Allah, akan dijadikan khalifah daripada kalangan mereka, umat Islam. Pemimpin, bisa memimpin dunia. Sebagai mana pernah dikasih oleh Allah kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada kemudiannya ada Umar bin Abdul Aziz, ada Harun ar-Rasyid, dan seterusnya. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam skop besar. Dan banyak pemimpin-pemimpin dari kalangan umat Islam dan skop kecil di provinsi-provinsi, yang kalau kita baca sejarah kaum muslimin jamaah yang berbahagia, dan sangat menyenangkan hati kita. Tapi sekarang hilang lenyap, tanpa tinggal kecuali hanya sisa-sisa sejarah. Hadirin jamaah yang berbahagia, apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardh. Mereka menguasai, menjadi penguasa di atas muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana pernah dijadikan khalifah mereka itu sebelum mereka. Pernah kalangan para penerus Rasulullah memimpin dunia, diakui oleh kawan dan juga oleh lawan, tentang kejujuran, tentang kearifan, tentang kebijaksanaan. Hadirin jamaah yang berbahagia, kemudian bukan hanya janji menjadi pemimpin, janji oleh Allah lahum wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Allah berjanji lagi bahwa Allah akan meneguhkan kepada mereka agama mereka, agama Islam. Allah teguhkan bagi mereka agama yang teguh, agama yang kuat, agama terakhir, agama satu-satunya yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'indallahil Islam, ini janji Allah. Tidak ada agama yang diridai oleh Allah kecuali Islam. Walau kepada nabi-nabi dahulu tidak disebut Islam. Kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, yang muncul agama Islam. Namun karena tidak diterjemah, namun diterjemah
kepada nabi-nabi Bani Israel, Nabi Yahudi, Nabi Nasrani. Islam diterjemah dalam agama Nasrani, Islam diterjemah dalam agama Yahudi. Tetapi tetapi begitu datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti teks yang asal tidak lagi diterjemahkan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka wala yumakkinannahum, kata Allah, wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi taba. Tidak ada agama yang diridai kecuali agama yang datang dari Allah, yang pada akhirnya namanya tidak dirubah, disebut dengan Islam. Inna dina indallahi Islam. Hadirin jamaah yang berbahagia. Kemudian yang selanjutnya, wala yubaddinanna lahum ba'da min ba'di khaufihim amna. Dan Allah berjanji akan menggantikan rasa takut setelah rasa aman, setelah rasa takut. Dan rasa takut itu selalu di setiap masa bergilir. Apakah takut secara pribadi? Mungkin tabi-tabi kalau takut secara pribadi kita, atau takut secara umum. Di Aceh pernah terjadi rasa takut. Kalau kita orang yang ada ingatan belum lupa, belum terhapus dalam ingatan kita. Bagaimana kondisi Aceh kira-kira 15 tahun yang lalu? Jamaah yang berbahagia, dihilangkan oleh Allah rasa takut dengan rasa aman dalam perasaan hidup. Tetapi tidak datang serta merta hal tersebut. Tidak datang dengan sambil ketep-ketep jara, tidak. Allah janjikan ya'budunani, ada tugas kita. Mereka menyembah aku, kata Allah. La yusyrikuna bi syai'a. Jangan sekali-kali mensyarikatkan aku dengan sesuatu, kata Allah. Hidup ini betul-betul orang yang bertauhid, orang yang mengakui segala sesuatu urusan Allah, segala sesuatu datang dari Allah. Tidak sedikit pun yang ada yang kita miliki adalah merupakan konsep atau usaha kita sendiri. Kalau nanti diberikan oleh Allah, tidak akan. Saya kalau nggak diberikan oleh Allah nggak bisa berdiri di hadapan dengku-dengku sekalian. Orang-orang yang ada harta bukan karena hebat menjadi harta, tapi karena sudah Allah takdirkan dia ada harta. Juga orang yang tidak ada harta bukan karena semata-mata kemalasannya, bukan karena bodoh. Banyak orang yang pandai tapi tidak berhasil karena Allah tidak mentakdirkannya. Maka dalam rukun iman kita harus mengakui wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kadar baik dan kadar buruk semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman kepada kita dianjurkan agar kita selalu berusaha karena kita tidak tahu rahasia Tuhan. Hadirin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada tugas kita, ya'budunani, mereka menyembah aku, kata Allah. Wala yusyrikuna bi syai'a, jangan sekali-kali mensyarikatkan aku dengan sesuatu yang lain. Wa man kafara ba'da dzalika, kata Allah, dan siapa saja yang kufur setelah demikian, artinya yang ikhtilaf, tidak lagi, artinya ya'budunani, tidak lagi menyembah Allah. Artinya walau menyembah Allah tapi tidak lagi serius. Wa man kafara ba'da dzalika, siapa yang menukar setelah demikian itu dengan ikhtilaf setelah demikian itu, faulaika humul fasiqun, itulah orang yang fasik. Apa itu fasiqun? Nunggu-nunggu jamaah yang berbahagia, orang yang berdosa, bukan lagi kufur dan lagi kufur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ruhana peng, ruhana udah bahagia dua kali dalam masjid. Menangis dalam masjid karena rasa takut. Menangis dalam masjid karena tidak ada apa yang kita ambil. Anangan dapat kuliah, anangan tetapi begitu Allah berikan semua lupa. Menjadi orang yang kufur, dengku-dengku kaum muslimin jamaah yang berbahagia. Ya, jadi kalau ingin hal tersebut muncul kembali di tengah-tengah umat Islam harus tekad bahu-membahu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Terutama harus menguatkan iman dalam dada. Pegang iman dalam dada.
Karena hanya dengan iman bergerak tubuh manusia untuk beramal yang baik. Dengan tidak ada iman, tubuh manusia bergerak juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan nista. Jemaah yang berbahagia, kemudian wa'amilus shalihat, beramal saleh selalu. Kemudian yang ketiga, ya'budunani, lagi kepada Allah bunuh. Wa aqimus shalah, tegakkan salat. Wa atuz zakah, membayar zakat. Banyak sekali orang yang punya harta tidak membayar zakat. Maka kadang-kadang diganti oleh Allah terhadap zakat yang tidak dibayar dengan malapetaka. Diganti oleh Allah dengan penyakit yang menghinggap di tubuh, yang berobat dari penyakit itu tidak cukup ratusan juta. Hadirin jamaah yang berbahagia, karena hak Allah diabaikan. Kadang-kadang mau orang melaksanakan ibadah salat, tapi yang menyangkut dengan harta diam dia, tidak lagi berkutik. Padahal itu semua titipan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, wa ati'ur rasul. Wa ati'ur rasul, mengikuti rasul. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini janji kepada orang beriman, ini janji kepada orang yang beramal saleh. Juga Allah berjanji kepada orang-orang munafik. Wa'adallahul munafiqin. Allah berjanji kepada orang-orang munafik, wal munafiqat, dan munafik yang perempuan, wal kuffar, dan kepada orang-orang kafir. Apa janji Allah? Nara jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, dianya neraka jahannam cukuplah bagi mereka. Tidak usah tanya yang lain, sudah cukup, memadai bagi mereka neraka jahannam itu. Kemudian wala'anahumullah, Allah akan melaknat mereka itu. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka itu azab yang kekal. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita introspeksi diri. Kita hanya baca sejarah tentang kehebatan orang-orang Islam dahulu. Allah sudah menjanjikan, Allah berikan itu. Kenapa sekarang tidak mampu? Tidak kita temukan lagi. Malah sudah seperti tidak tahu arah sekarang. Agama dibuat seolah-olah mainan. Padahal agama satu-satunya yang tidak boleh dibuat mainan. Maka bercita-cita ngomong saja keluar dari Islam jadi kafir. Ini arti hal yang sangat serius. Ada orang bilang, kadang-kadang ibu-ibu ada persoalan dengan suami. Ngeceri lu, mana ngeceri, itu bilang Islam. Sebenarnya menurut abu-abu, menurut guru, ini sudah keluar daripada Islam. Karena ada istilah main pura-pura. Pertama, yang tidak ada pura-pura terhadap Islam tentang iman. Yang kedua, tidak ada pura-pura terhadap mempalak istri. Main-main tidak bisa, serius itu. Walaupun kita niat main-main. Tak lihat perumahnya kau tak lihat kah? Yang karut nikah. Di atas pendapat yang kuat tunggu-tunggu kaum muslimin jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan setiap pertemuan seperti hari yang bermulia ini, kita sebenarnya banyak intisari menjadi pelajaran. Ada intisari daripada Quran, ada intisari daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pedoman dalam hidup untuk memperbaiki kerja kita dalam rangka hidup di dunia untuk tiada podo. Kita hari ini duduk di sini tak lain dan tak bukan tengku-tengku kaum muslimin yang berbahagia, kecuali hanya menghabiskan sisa-sisa umur yang telah Allah tentukan. Kita yang termasuk Tuhan dengan apa-apa di tahumu, apalagi sudah sakit-sakit. Yang tidak sakit pun meninggal, apalagi yang sakit. Maka umat Muhammad tidak panjang umur. Nabi Muhammad sendiri tidak panjang umur, cuma 63 tahun lebih sedikit. Kenapa ditanya Jibril, Muhammad, tahukah engkau kenapa umurmu pendek? Tidak, kata Rasul. Jawab oleh Jibril, agar dosamu tidak banyak. Karena terbudik, banyak angan-angan, banyak cita-cita, panjang cita-cita. Dalam cita-cita itu belum tentu kita benar. Maka banyak dosa. Karena Allah cinta kepada Rasulullah dan kepada umatnya, maka umur Muhammad dan umur umatnya pendek. Yang kedua, tahu engkau Muhammad, kenapa tubuhmu lemah dibanding orang-orang Bani Israel? Tidak, kata Nabi.
agar kamu tidak sombong, agar kamu tidak angkuh. Karena orang yang kuat sombong. Kita lihat bodyguard di kota-kota yang hebat, di kota-kota besar, itu sombong-sombong semua, pakai tattoo. Tapi najib yang berbecapai raya pakai tattoo cip, yang ada urusan. Guru jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah, ya bodyguard kita lihat siap. Yang penting uang siap, dia bunuh siapa saja yang menentang. Ini kalau badannya kuat, badannya sehat, timbullah kesombongan. Maka kepada Jibril, maka umurmu pendek agar kamu tidak banyak dosa. Yang kedua, tubuhmu lemah agar tidak timbul kesombongan. Agar kamu sadar bahwa hidup ini tidak lama, bahwa hidup ini bukan segala-galanya, tapi yang segala-galanya adalah hidup di hari akhirat. Hidup dalam alam barzakh sebenarnya, hidup di akhirat itu lebih benar-benar lagi kaum muslimin, muslim jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mengambil iktibar di setiap pertemuan seperti hari yang berbahagia ini, dari guru-guru yang telah dibacakan ayat dan hadis Nabi atau isi-isi kitab yang mu'tabar. Mudah-mudahan ada manfaat kepada saya yang menyampaikan, dan juga mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita yang hadir, dan kita doakan kepada Allah seraya kita berusaha agar dari kalangan umat Islam lahirlah pemimpin-pemimpin yang adil, bijaksana, dan betul-betul mengerti tentang kebutuhan umat, dan sayang kepada agama, dan cinta kepada agama, sehingga karena sayang dan cinta diselamatkan agama dengan berbagai macam upaya dan daya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Tuan akhiri apabila ada kesalahan, tuan mohon kepada jamaah untuk dibetulkan pada guru-guru yang lain yang tak ada di sini. Apabila benar, inilah tausiah kepada kita semua yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan mampu menguak dan menggugah hati kita yang tertutup, hati kita yang penuh dengan kerat, dengan karat, dengan kotor, dengan awan jahil. Mudah-mudahan akan dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu masuk sesuatu yang baik dan menjadi pedoman dalam hidup, mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat ulun tuan sampaikan, sedikit barangkali pelajaran kepada ulun tuan sendiri dan kepada jemaah yang hadir. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, والذي أمرنا بإقامة الصلاة والصيام وغيرهما من أركان الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخالق المنان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى جميع العالم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرام. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله وحده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.